Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Linda Saputri dengan NIM G00241008. Jadi saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum yang dengan skenario 1 anatomi, yaitu dengan skenario Daniel, seorang siswa SMP, ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Jadi, yang pertama saya akan membahas tentang anatomi mandibula. Untuk overview saja, jadi tulang kepala manusia dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian neurokranium dan bagian fisiokranium, dan mandibula sendiri termasuk ke dalam bagian viscerokranium. Mandibula itu tulang rahang bawah kita sini ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan dengan preparat tampak depan atau anterior. Oke, di sini saya menulis 3 bangunan penting: processus coronoideus, processus condylaris, dan foramen mental. Terus di sini juga selain 3 itu terdapat juga bagian-bagian lain seperti ramus mandibula, terus angulus mandibula, terus juga di sini tuberculum mandibula, terus juga ada foramen mandibula. Oke, saya akan menjelaskan dulu dari yang processus condylar. Jadi processus condylar itu seperti teman-teman bisa lihat letaknya ada di bagian ujung gitu ya. Processus condylar itu dia nantinya akan membentuk sendi temporomandibular. Terus juga dia nantinya yang membantu menopang dan menstabilkan rahang kita. Jadi kita bisa berbicara kayak gini, bisa ketawa, bisa gitu tuh karena ada processus condylar ini yang menopang dan menstabilkan rahang kita gitu. Terus juga dia tuh sebagai berperan untuk memfasilitasi gerakan rahang gitu. Jadi setiap gerakan rahang yang tercipta itu punya processus condylaris itu mengambil andil dalam hal itu. Terus yang selanjutnya aku mau jelasin tentang tentang angulus mandibula. Nah, di sini ada angulus mandibula. Ya, jadi angulus mandibula ini kalau buat teman-teman yang punya rahangnya bagus, bentuk mukanya bagus, rahangnya tuh kelihatan banget dan kalian bisa mewing, kalian harus berterima kasih sama angulus mandibula. Kenapa? Karena angulus mandibula ini dia itu yang ngebentuk rahang kita gitu. Ngebentuk rahang kita jadi rahang kita jadi cantik, jadi ganteng, itu gara-gara angulus mandibula. Terus dia juga selain dia ngebentuk rahang, dia juga tuh bisa menopang struktur wajah kita. Jadi bayangin aja, kan dia letaknya tuh ada di kayak sini gitu kan. Nah, dia tuh sebagai punya peran penting banget untuk menopang rahang kita gitu. Terus juga dia itu sebagai titik perlekatan otot. Otot apa aja? Itu ada musculus masseter, terus ada musculus perigodeus yang medialis. Letaknya nih di sini ya, angulus mandibula. Kalian bisa lihat sendiri di preparat yang aku tunjukin kayak di sini. Oke, terus selanjutnya kita ke foramen mandibula. Kalau foramen mandibula ini kayak teman-teman lihat ya. Jadi di wajah kita ini emang kalau digini nggak kerasa sih. Kayak di sini tuh ada kayak lubang kecil banget gitu. Itu namanya foramen mandibula. Nah, dia itu merupakan pintu masuk untuk nervus mandibula, arteri mandibula, sama vena mandibula. Jadi dia kecil-kecil tapi punya perannya yang banyak banget gitu. Terus selanjutnya di preparat selanjutnya ini ada 2 preparat. Nah, di sini ada arcus alveolaris. Nah, dia itu kan bisa teman-teman lihat ya, dia tuh ada di tengah-tengah gigi kita gitu di sini. Nah, itu ada arcus alveolus. Itu gunanya untuk apa? Dia itu untuk menopang gigi kita. Jadi gigi kita bisa kuat, gigi kita bisa stabil, itu gara-gara ada arcus alveolaris gitu. Terus juga dia selain bisa menopang dan menguatkan gigi kita, dia juga sebagai pelindung dari akar gigi kita gitu. Jadi ya gigi kita jadi bagus, jadi stabil, itu gara-gara ada
arcus alveolaris. Oke, terus selanjutnya tuh ada angulus tadi udah ya. Sebentar. Foramen juga udah tadi. Ada ramus. Aku hampir lupa. Ini juga penting banget ramus nih teman-teman. Bisa lihat di sebelah sini. Itu kayak dia lateral gitu ya. Ramus mandibula. Ramus mandibula itu dia punya peran yang penting juga ya. Karena dia itu berfungsinya untuk membentuk sendi tempora mandibular juga. Terus juga dia nantinya menjadi pelekatan otot juga, kayak otot penting yang terlibat dalam proses kita mengunyah suatu makanan gitu. Dia tuh kayak otot temporalis, terus petrogonius medialis, juga yang petrogonius yang lateralis juga dia nanti melekatnya di ramus itu. Terus juga nanti dia punya fungsi untuk melindungi saraf dan pembuluh darah kita. Jadi dia punya peran penting banget gitu. Terus juga pentingnya ramus mandibula ini, dia tuh kan bagian vital dari anatomi mandibula ya, yang dia nanti punya berperan penting dalam fungsinya untuk mengunyah, berbicara, dia juga untuk menopang struktur wajah kita. Terus kalau ada kerusakan pada ramus, itu dapat menyebabkan gangguan kayak sensasi kelemahan otot, terus masalah sirkulasi darah, terus juga masalah pengunyahan gitu. Jadi kalau ramus kita bermasalah, kita susah banget ngunyah gitu. Jadi kayak sakit gitu. Terus selanjutnya aku bakal jelasin untuk poin yang kedua. Sebentar. Oke, jadi untuk poin yang kedua itu adalah jelaskan penyusun musculus masticatores beserta fungsinya dan inervasinya. Jadi di sini aku punya preparat yang bisa teman-teman lihat. Di sini ada musculus yang ada di yang berperan atau ambil adil dalam mandibula. Yang pertama itu ada musculus masseter di bagian bawah sini. Nah, ini paling dekat sama mandibula ya. Bukan paling dekat sama mandibula, pokoknya dia di bawah gitu. Nah, yang pertama musculus masseter, dia itu lokasinya terletak di sisi luar rahang. Terus dia ngehubungin tulang pipi zygomatikum dengan bagian bawah rahang kita atau mandibula kita. Nah, fungsinya dia yang bertanggung jawab untuk nutup mulut dengan kekuatan. Terus ngangkat rahang bawah kita sama ngegerakin rahang bawah depan. Terus selanjutnya inervasinya, dia berinervasinya itu nanti dia dipersyarafi oleh syaraf mandibula, cabang dari saraf trigeminal gitu. Ini untuk letaknya kalian bisa lihat di sini. Oke, terus yang selanjutnya kita ke atasnya sedikit, itu ada musculus petrogoneus medialis. Nah, dia itu lokasinya terletak di sisi kepala, di atas tulang temporal. Kita ke musculus temporalis dulu ya. Kalau musculus temporalis itu dia itu terletaknya di sisi kepala, di atas tulang temporal. Terus dia tuh melekat pada prosesus coronedeus. Terus fungsinya dia untuk ngebantu menutup mulut, menarik rahang bawah ke belakang, terus juga ngebantu menggerakkan rahang bawah ke depan. Terus untuk inervasinya, dia itu dipersyarafi oleh syaraf mandibula, cabang dari saraf trigeminal juga. Terus selanjutnya kita turun lagi. Di sini ada musculus petrogoneus medialis. Jadi kalau yang medialis ini, dia itu terletaknya di sisi dalam rahang bawah. Dia itu menghubungkan tulang sphenoid dengan bagian dalam mandibulanya. Fungsinya itu dia ngebantu nutup mulut juga, terus mengangkat rahang bawah juga gitu. Untuk inervasinya masih sama, dari dipersyarafi oleh saraf mandibula dan cabang trigeminal. Oke, kita lanjut.
Jadi tadi kan ada musculus petragoneus medialis, fungsinya udah, lokasinya juga udah. Nah kalau dia itu di inervasinya masih sama, dia dipersyarafi oleh syaraf mandibula dari cabang trigeminal. Terus selanjutnya selain ada medialis, dia juga ada musculus petrigodeus yang lateralis, yaitu di atasnya sedikit. Kita naik seperti preparatnya teman-teman bisa lihat. Nah dia itu lokasinya terletak di sisi luar rahang bawah. Terus dia itu ngehubungin tulang sphenoid dengan bagian luar mandibula. Fungsinya masih sama. Dia punya fungsi unik karena dia juga bertanggung jawab untuk ngegerakin rahang bawah ke depan. Dia membantu dalam membuka mulut juga. Terus dia ngegerakin rahang bawah ke sisi yang berlawanan gitu. Jadi kalau kalian bisa ngegerakin rahang kalian ke sisi yang berlawanan, ya itu merupakan fungsi dari musculus petragoneus lateralis. Ya, lateralis. Untuk inervasinya masih sama. Dia disyarafi juga oleh syaraf mandibula dari cabang trigeminal. Gitu. Jadi aku ambil kesimpulan musculus masticatoris itu dia bekerja secara sinergis ya untuk memungkinkan proses mengunyah kita, proses yang kompleks gitu, dan dia juga bisa ngatur atau mengontrol gerakan dari rahang kita. Dia juga ikut ambil andil dalam kekuatan gigitan kita dan juga membantu proses menghancurkan makanan. Terus inervasinya itu dia pakai saraf trigeminal yang memungkinkan kontrol saraf yang tepat atas otot-otot ini gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.